Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience, so that on the day of judgment I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha, and nobody knows they're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead, read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat, the greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya, as in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink, but not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة. كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة، كلها من البدع غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Saya sekarang ada di sekitar Monas, di sebelah stasiun Gambir, sedang melihat dan memantau kondisi Jakarta, di samping melihat perilaku setiap insan yang ada di Jakarta ini. Yang ingin saya angkat kali ini berkaitan dengan statement, yaitu seorang ulama, Nazim Hakim, yang berasal dari marga Hasibuan di Medan ya. Kalau tidak salah beliau memberikan ceramah dalam bahasa Inggris, juga asal darahnya adalah darah campuran Arab dan berasal dari Arab Saudi, tetapi juga warga Indonesia yang besar di luar negeri.
dalam satu pernyataannya, dalam satu pendapatnya, beliau selain mengkritisi laungan takbir yang disampaikan oleh MC-nya dan jemaahnya, ketika beliau datang disambut dengan takbir, beliau menolak acara tersebut. Yang kedua, beliau mengkritisi persoalan yaitu terkait dengan membaca Al-Fatihah ketika membuka acara. Biasanya sudah menjadi kelaziman dan kebiasaan mayoritas umat Islam tradisional di Indonesia yang mendahului pembukaan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk juga terkait dengan pengiriman Al-Fatihah kepada orang-orang mati. Nah, tradisi ini berkembang di Indonesia. Jadi bukan masalah agama, tapi tradisi yang berkembang pesat di Indonesia sehingga menjadi agama. Lalu sampai sekarang ini dinubatkan sebagai ajaran agama, padahal bukan. Al-Fatihah itu jelas bagus, baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagus memang bacaan Al-Fatihah, dan selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap solat. Solat apa saja itu pasti ada Al-Fatihah. Tapi belum pernah rasanya Rasulullah membaca Al-Fatihah ketika membuka acara. Misalnya acara apa sajalah, baik sebagai pengantar perang ataupun dalam majelis-majelis Rasulullah, belum pernah rasanya Rasulullah memulai pembukaan majelis, memulai rapat-rapatnya dengan bacaan Al-Fatihah. Yang ada adalah perintah membaca Bismillah, bukan Al-Fatihah. Tetapi dalam kondisi masyarakat Indonesia yang notabene mengaku ahlus sunnati wal jamaah, itu selalu mengedepankan Al-Fatihah. Ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Bayangkan, cukup lama tiba-tiba ada acara dimulai dengan Al-Fatihah. Kita bisa melihat misalnya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, dan di zaman para imam, itu belum pernah ada bacaan Al-Fatihah sebagai opening, pembukaan gitu. Jadi itulah yang tentu saja perlu kita teliti secara seksama. Kita teliti secara benar-benar sehingga mengetahui dengan persis kedudukan Al-Fatihah itu untuk apa gitu. Apakah hanya untuk pembukaan karena Al-Fatihah artinya pembukaan, lalu dijadikanlah pembukaan apa saja? Biasanya kan dari namanya itu Al-Fatihah pembukaan, lalu seluruh kegiatan kita dimulai dengan Al-Fatihah misalnya. Nah, pengertian begini nih salah. Yang benar, karena erat kaitannya dengan agama, ya kita harus mengikuti cara-cara agama, tidak mengikuti cara-cara yang salah, yang tidak dicontohkan oleh agama. Apa yang dikatakan oleh Nazim Hakim itu benar adanya. Generasi-generasi sekarang ini saja yang mengada-ngada seolah-olah itu baik gitu. Padahal menurut pandangan syariat tidak ada perintahnya yang demikian itu. Ini barangkali penjelasannya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kepada kita seluruhnya, di mana saja kita berada,
untuk mengkaji lebih dalam lagi berkaitan dengan Al-Fatihah. Jadi beragama itu tidak boleh ikut-ikutan. Agama itu benar-benar tertancap keyakinan karena dalam rangka membela kebenaran agama, bukan didasarkan kepada yaitu zon aja, tapi benar-benar meyakinkan bahwa agama itu perintahnya datang dari Allah, perintahnya datang dari Rasul. Dan tidak layak kalau kita kemudian menciptakan agama-agama baru. Apapun jenis ajaran yang kita amalkan harusnya memang berdasarkan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.